Ini dari materi yang saya posting ke kalian, ada dua file. File yang pertama adalah tentang nilai Pi. Yang kedua, itu sebenarnya materi terakhir, tapi saya tarik ke minggu ini karena lebih singkat ya menjelaskannya daripada saya memulai topik baru. Yang sisanya adalah hipotesis tentang ragam, itu minggu depan aja. Karena rencana saya dengan Bu Suci, kelas paralel kita nanti di minggu ke-14, minggu terakhir kita sisipkan untuk UAS. Mengenai bentuknya seperti apa, nanti saya infokan kemudian ya. Pokoknya materi perkuliahan kita selesaikan minggu depan ya. Oke, untuk hari ini saya mulai dari yang nilai Pi. Oke. Untuk nilai Pi ini saya yakin kalian sudah sering menggunakan ya di metode statistika 1, mungkin mata kuliah yang lain, atau regresi mungkin sudah sering, apalagi yang sudah memanfaatkan software untuk melakukan analisis, kalian sudah sering menggunakan nilai Pi sebagai kaidah pengambilan keputusan. Jadi seperti yang minggu lalu saya jelaskan, kita mengambil keputusan berdasarkan daerah penolakan. Ya, daerah penolakan ditentukan berdasarkan nilai alfa. Nilai alfa ada hubungannya dengan uji optimal ketika sekalian dihubungkan dengan penentuan beta. Jadi salah tipe 2 yang arahnya ke kuasa uji, ya, yang arahnya ke kuasa uji. Kemudian di sini nilai Pi itu sendiri sebenarnya ada definisinya yang serupa dengan alfa. Jadi definisinya di sini sebenarnya sebetulnya serupa dengan alfa seperti salah tipe 1. Tapi kenapa di sini dikenalkan? Oh ya, jangan lupa ya. Nilai Pi di sini nilai Pi di sini biasanya orang menyebutkan P value. P value. Tapi kalau kamu membahasakan Indonesia ya nilai Pi. Jangan salah kaprahkan istilah nilai P value karena jadinya nilainya dua kali ya. Value sendiri kan nilai. Jadi nilai Pi jadinya nilai. Pakai istilah salah satu saja. Ya, jadi di situ kenapa nilai Pi ini digunakan? Karena kemarin sewaktu menggunakan daerah penolakan dan alfa itu kaku. Kamu kaku sekali. Jadi kalau misalkan nilai kemarin ya sebagai contoh kamu punya beberapa contoh yang kamu kerjakan kan ada. Misalkan kalau rata-rata lebih besar nilai sekian gitu misalkan, tolak. Nol, selainnya terima. Ini kan daerah penolakan. Nah, bagaimana kalau ternyata kamu mempunyai nilai yang 11,99 ini? Apakah kamu tolak? Kalau ditolak kan belum nyampe ya, belum nyampe ke sana. Kalau diterima kok ya sudah cukup besar, sudah mendekati 12. Nah, di sini konsep daerah penolakan itu kaku sekali karena dia mempunyai batas yang seolah-olah membatasi dengan terlalu keras antara daerah penerimaan dan daerah penolakan. Kalau lebih baru ditolak, kalau kurang baru diterima, gitu. Jadi di sini ada istilah baru atau ada ukuran baru yang bisa membantu kalian menentukan tolak atau terima hipotesis tidak strict berdasarkan daerah, tapi berdasarkan peluang kesalahan. Tinggal judgementnya peneliti aja, dia menganggap itu masih boleh atau enggak. Gitu. Ya, jadi di sini definisinya adalah saya tunjukkan dulu definisinya. Nilai alfa terkecil, jadi tetap nilai kesalahan terkecil berdasarkan sampel. Jadi ngitungnya bukan berdasarkan kalau yang kemarin dibatasi dulu baru tolak terima. Kalau sekarang nilai Pi itu bukan dibatasi tapi justru dari sampelnya. Sampel yang dimaksud ini statistik sampelnya dimaksud itu ya seperti tadi. Misalkan kamu menguji mu ya statistiknya Y bar. Jika kamu menguji proporsi, statistiknya P-topi. Jika kamu menguji yang lain, mungkin statistik yang lain kan ada kalanya kamu menggunakan
statistik yang lain mungkin ragam, nanti minggu depan ya saya jelaskan. Tapi yang jelas, statistik inilah yang kita pakai untuk menentukan nilai P dari sampel, bukan batas. Jadi kalau daerah penolakan kita menetapkan batas, tapi kalau nilai P kita hitung dari sampel. Jadi nggak kaku nanti akhirnya. Ya. Nilai alfa terkecil yang dihitung dari statistik sampel yang masih menghasilkan penolakan bagi H0. Rumusannya begini, misalkan tadi contoh saya, statistikmu itu Y bar. Nah, ini Y bar statistiknya. Jika kamu punya Y bar sama dengan angka tertentu, misalkan 10 gitu. Nah, angka 10 ini nanti kamu pakai untuk menghitung definisi nilai Pi yang ini jika hipotesis satu arahnya adalah yang ekor kanan, ini ya, kamu menghitung nilai Pi dengan rumusan yang sebelah kanan ini jika hipotesis alternatifnya yang ekor kiri. Jadi di situ kamu lihat hubungannya. Kalau hipotesis alternatifnya ekor kanan, perhitungan nilai Pi menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Kalau hipotesis alternatifnya ekor kiri, hitungan nilai Pi-nya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Ngitungnya sama dengan ngitung alfa sebenarnya. Cuman kalau ngitung alfa, ini kan daerah penolakan. Ini daerah penolakan. K kemarin batasnya. Kurang dari K. Yang ini lebih dari K. Yang ini kurang dari K. Ya. Sekarang tidak menggunakan batas, tapi justru ini dihitung dari statistiknya. Misalkan tadi kamu hitung statistiknya 10, hitung di sini, masukkan di sini sebagai batasnya. Ya, nanti saya tunjukkan ada contoh. Oke, jadi nilai Pi nanti seperti apa? Ini komparasi antara nilai Pi dengan alfa, ya. Kamu lihat sendiri. Kalau alfa itu daerah penolakan, kita menggunakan K. Kalau nilai Pi menggunakan statistik. Sama batas, syaratnya sama-sama yang ada di hipotesis 0. Ya. Kemudian nanti kamu melakukan penerima tolak atau terima H0 menggunakan konsep nilai Pi yang karena di sini nilai Pi itu adalah nilai alfa terkecil, ya harapannya nilai Pi itu kita anggap sebagai kesalahan, peluang kesalahan. Jadi peluang kesalahannya sebesar apa? Kalau berhasil dihitung, itulah nilai kesalahan dari ujimu. Saya punya ini 2 tabel ini saya pakai untuk memberikan gambaran secara garis besar. Kamu menerima atau menolak H0 berdasarkan nilai Pi tadi. Ada 2, kalau nilai Pi besar, besarnya seberapa, kecilnya seberapa, tunggu dulu. Pokoknya ada 2 konsep, nilai Pi yang besar, penjelasan saya besar ya, hampir 1, di atas tengah mungkin kira-kira, kan peluang kan antara 0 sampai 1 ya. Sedangkan nilai Pi kecil ya menuju 0. Ya. Kalau nilai Pi besar, ada 2 kemungkinan, ada beberapa penjelasan untuk itu. Yang pertama adalah sampel yang sangat mungkin berasal dari populasi di H0. Lihat di sini. Karena kan di sini bunyinya theta sama dengan theta 0. Theta sama dengan theta 0 berarti kan dia berasal dari H0 ya. Kamu di awal-awal sering saya kasih ilustrasi, ada di sini seolah-olah uji hipotesis itu kita berusaha membedakan sampel berasal dari populasi yang H0 atau populasi yang H1. Kalau syaratnya H0, theta sama dengan theta 0, hitungan peluangnya besar, berarti sampel kamu sangat mungkin berasal dari yang theta sama dengan theta 0. Tapi kalau hitungan ini ya menggunakan theta sama dengan theta 0, Pi-nya kecil menuju 0, nilai Pi kecil menuju 0, berarti hampir tidak mungkin dia berasal dari theta sama dengan theta 0. Ya, di situ penjelasan nilai Pi besar, nilai Pi kecil itu bisa kamu arahkan ke sana. Konsep bahwa asalnya apakah betul yang ini? Kalau nilai Pi besar, maka sampel sangat mungkin berasal dari populasi dengan theta 0. H0. Berarti kan jangan ditolak H0-nya. Ya, tidak cukup bukti untuk menolak H0. Kan mungkin dia berasal dari H0. Sangat mungkin bahkan. Jadi jangan ditolak. Lain halnya dengan yang nilai Pi kecil. Kalau nilai Pi kecil gimana? Ya, hampir nggak mungkin dia berasal dari theta yang theta 0.
Hampir nggak mungkin kan? Kalau hampir nggak mungkin ya silahkan aja ditolak. Di sini. Kalau sangat mungkin, jangan ditolak. Tapi kalau hampir tidak mungkin, silahkan ditolak. Atau kalau di sini, jika dihubungkan dengan kesalahan. Hubungan dengan kesalahan. Kalau nilai pi besar, ya kesalahannya besar. Kamu melakukan, jika kamu mau menolak H0, kesalahannya akan terlalu besar. Kan tadi mungkin sekali dia berasal dari H0. Kalau tetap kamu tolak, ya gak apa-apa sih, tapi salahnya akan terlalu besar. Sekarang tinggal kamu yang memutuskan, makanya ini sangat subjektif dari peneliti juga. Angka besar kecil itu, tapi ada pedomannya. Nah, pedomannya seberapa sih yang dianggap besar, seberapa yang dianggap kecil, nanti saya sampaikan. Sementara, jika kamu punya nilai besar, itu ada konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, dia menunjukkan bahwa sampelmu itu sangat mungkin berasal dari populasi beta 0. Kalau mau H0 ditolak, konsekuensinya kesalahannya akan terlalu besar. Sebaliknya, kalau kamu punya nilai pi yang kecil, konsekuensi pertama adalah sampel itu tidak mungkin berasal dari beta 0. Hampir tidak mungkin. Berarti kalau saya tolak 0, ya nggak apa-apa, kan hampir nggak mungkin. Ya, jadi di sini tolak saja karena kesalahan pengambilan keputusannya relatif kecil. Jadi kamu bisa menghubungkan dua konsep itu ya untuk menolak atau menerima berdasarkan nilai pi. Nah, sekarang batasannya berapa? Ya, batasannya sih biasanya memang masih secara klasik kita balikkan lagi ke taraf nyata atau peluang salah tipe 1 yang kamu gunakan. Tapi ini nggak kaku, bisa diatur. Biasanya kan kamu menggunakan alfa 0,05 ya. Jadi orang biasanya di situ memberikan statement di awal, saya masih bisa toleransi kalau salahnya 5%. Nah, baru di sini nilai pi kita compare. Kalau nilai pi-nya lebih kecil dari 5%, masuk kategori yang ini. Ya, kurang dari 5% kita anggap kecil. Tapi kalau pi-nya sudah di atas 5%, kita anggap nilai pi yang besar. Jadi besar kecilnya besar jadi terima H0, kecil tolak H0 itu relatif terhadap salah tipe 1 yang masih kamu perbolehkan. Tapi ini nggak kaku. Kenapa? Misalkan, jadi saya kasih contoh ya, tiba-tiba suatu ketika kamu mendapatkan hitungan nilai pi, p value, ya, yang sama dengan 0,06. Ya, padahal kamu tadi pakai batasan saya toleransinya 5%. Nah, kalau kamu compare sama toleransi 5%, 0,06 ini keputusannya apa? Sudah besar, dianggap besar atau dianggap kecil? Dianggap besar, Bu. Terima H0 jadinya. Masuk kategori yang ini. Nah, padahal 0,06 ini menurut saya masih bisa saya toleransi. Jadi kalau saya masih menganggap 0,06 ini bisa saya toleransi, bisa saja saya nggak jadi terima 0, tapi tolak 0. Tapi saya harus melaporkan bahwa kesalahan yang saya toleransi bisa saya naikkan ininya. Nah, saya kalau pakai alfa 10%, kan jadi ini bisa kan kita tolak jadinya. Ya, jadi di sini nilai pi itu lebih luas bagi kita untuk memilih taraf nyata atau peluang salah tipe 1 yang kita inginkan. Karena kenapa? Ingat-ingat lagi sejak awal. Tujuan dari penelitian adalah menolak H0. Ya, jadi kita itu kalau meneliti tujuan utamanya sebenarnya menolak H0. Jadi kalau sampai dapat hasil yang tidak bisa menolak, tapi dalam konteksnya dalam batas yang sebetulnya ini nggak cukup ekstrim ya kalau mau diterima. Ya, ini tadi contohnya. Ini kalau mau terima H0 sayang ini sebetulnya sudah ke arah tolak. Tapi kamu misalkan masih kaku menggunakan batas 5%, jadinya terima H0. Tapi kalau kamu lebih luas kan ini tadi taraf alfa terkecil. Jadi kalau 0,06 ini kita perbolehkan untuk ditolak, H0-nya ya bilang aja reportnya nanti, berarti di situ saya menggunakan peluang salah tipe 1 yang lebih besar dari 5%. Kan ada ya penelitian di bidang-bidang tertentu yang taraf nyatanya memang lebih tinggi dari bidang eksak. Kalau eksak itu memang strict biasanya 5%.
Jadi kalau bidang sosial bisa dinaikkan sedikit nggak apa-apa. Kesalahannya lebih ditinggikan nggak apa-apa. Kasus-kasus seperti inilah yang menyebabkan saya bisa lebih luas menerima atau menelaah nol berdasarkan nilai pi. Jadi kalau kamu dapat angka 0,059 nilai pi-nya, itu masih bisa diterima, masih bisa ditolak. Selama kamu report bilang bahwa alfanya saya tidak menggunakan 5%, menggunakan alfa 7% aja udah cukup kan di situ. Ya, jadi dinaikkan sesuai nilai pi. Oke, ini contoh sekarang gimana ngitungnya. Kalau tadi konsep terima tolak nol, sekarang contoh perhitungannya coba kamu lihat di situ saya masih menggunakan contoh binomial yang pendekatan dengan distribusi normal karena n-nya besar. Jadi di sini ada H0, H1 yang seperti ini. Kemudian dari sampel saya bisa hitung P topi sama dengan 0,15. Ini yang dimaksud dengan statistik itu tadi. Ya, C yang tadi saya bilang C itu ini nilainya. Ya, ini statistik tadi notasi saya tadi di sana theta topi. Kemudian sesuai perhitungan atau hukumnya kalau mau menggunakan pendekatan sebaran normal, saya harus menggunakan rumus simpangan baku bagi distribusi ini. Distribusi ini adalah distribusi binomial yang rumusan ragamnya seperti ini. Simpangan bakunya seperti ini menghasilkan angka 0,03 yang minggu lalu ada kesalahan ya, saya dalam menghitung ini sudah saya betulkan. Kemudian waktu kamu menghitung nilai pi, definisinya yang tadi. Ya. Definisi yang tadi dengan menggunakan C 0,15, ini C-nya 0,15. Kemudian jika proporsi cacat yang sebenarnya adalah 0,1, berarti ini adalah yang dinyatakan di dalam hipotesis 0,1 ya. Hitungannya biasa seperti yang kemarin-kemarin. Yang penting adalah kamu sudah bisa mendefinisikan ini. Kalau kemarin alfa, ini K. Ini K. Sekarang saya sudah tahu angkanya 0,15. Bukan K lagi, bukan batas, tapi justru dari sampelnya. Ini hitungannya merubah nilai proporsi menjadi sebaran normal baku dengan cara mengurangi nilai tengah. Nilai tengahnya 0,1, saya pakai di sini, nilai tengahnya. Kemudian simpangan bakunya adalah 0,03 yang tadi. Misalnya Z 1,67 bisa kamu cek di tabel atau Excel, itu nilai peluang yang lebih besar atau peluang, ini kalau saya gambarkan di distribusi normal, ya 1,67 ini nilai Z, distribusinya distribusi normal baku, di situ posisinya di sini, ingat 1,67 adalah Z-nya, sedangkan 0,047 adalah daerah di bawah kurva ini yang di kanan 1,67. Nih, daerahnya. Nah, berarti, ya, kalau kemarin kamu menggunakan K, saya lupakannya berapa waktu. Di sini saya nggak menggunakan K, saya langsung aja bilang, ya, jika saya punya sampel dengan proporsi 0,15, kemungkinan dia berasal dari P 0,1 itu hanya 4,7%. Ya, jika saya punya sampel dengan P topi 0,15, itu hanya kemungkinannya hanya 4,7% berasal dari P yang 0,1. Kecil kan kemungkinannya? Kalau kemungkinannya kecil berarti ya bisa jadi dia bukan dari yang P 0,1. Karena hanya sekecil ini nilainya. Hanya sekecil ini nilainya ketika kita meyakini bahwa nilai tengah populasinya 0,1. Kalau gitu saya nggak berani terima. Ya, saya tidak berani menerima nilai proporsi 0,15 ya. Proporsi 0,15 ini sebagai bukti bahwa P-nya 0,1 karena nggak mungkin dia berasal dari P 0,1. Kecil sekali kemungkinan. Ya. Atau nih saya ceritanya gini. Jika proporsi yang sebenarnya adalah 0,1, hanya 4,7% kemungkinan sampel itu mempunyai
cacat yang 15% tadi. Kalau kecil kemungkinan, berarti kan hampir nggak mungkin dia berasal dari yang 0,1. Atau ya di sini kamu bisa bilang bahwa ya kemungkinannya proporsinya pasti lebih dari 0,1, bukan yang 0,1 atau kurang. Berarti kamu berani tolak H0 di sini. Karena hampir nggak mungkin berasal dari H0. Lebih mungkin berasal dari H1. Jadi tolak H0. Hubungan lagi dengan cerita, tolak H0 tadi apa sih katanya? Mesti diperbaiki kan gitu ya, karena proporsi cacatnya lebih dari 0,1. Gitu. Jadi angkanya dihitung berdasarkan konsep alfa, tapi ininya diganti bukan lagi menggunakan K, tapi menggunakan statistik dari sampel. Hasilnya interpretasikan sebagai kemungkinan dia berasal dari, sampel tadi berasal dari populasi H0. Kalau kecil kemungkinan tolak saja H0. Kalau besar kemungkinan H0 tidak diterima. Balikkan lagi ke kasusnya. Ini kesimpulan terakhir ini kan berdasarkan kasus. Ya, kalau kasusnya nggak gitu ya ceritanya lain lagi. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini contoh yang kedua. Yang kedua kita menggunakan langsung. Ini yang kemarin sewaktu di kuis saya koreksi ada yang lupa ya. Kalau simpangan baku rata-rata itu jangan lupa harus ada akar N per akar N. Ya, jadi di situ banyak yang tidak menggunakan per akar N sewaktu menghitung. Nah, di sini sama ceritanya ada hipotesis, kemudian ada sampel. Sampelnya itu menghasilkan rata-rata 14. Kemudian ini yang saya maksud statistik, yang nanti hitungannya masuk ke sini sebagai C. Ya, jadi bukan lagi membuat batas, tapi kita justru menghitung peluang nilai ketika Y bar sama dengan 14, ekstrimnya seberapa. Kalau kemarin kan ekor kanan, ini ekor kanan ya, makanya di sini pakai tanda lebih besar. Ada sama dengannya bisa, nggak ada juga nggak apa-apa karena ini continue. Jadi di sini saya kadang lupa sama dengannya nggak saya buka. Sini masuk nilai pi dengan hitungan sebaran normal baku. Di situ ya lihat ini simpangan baku Y bar yang saya pakai. Jadi di situ nanti sigma per akar N. Sigma per akar N, sigma diasumsikan 3, N-nya 36. Ya, ini kamu cek betul ya, ini min 1, ini jadi setengah. Ya, min 1 per setengah jadi min 2. Min 2, kalau saya lihat di tabel atau menggunakan Excel pada distribusi normal baku, nilai min 2 itu ada di kiri. Ya, di kirinya distribusi, kirinya nilai tengah, sini min 2. Yang diminta tapi bukan yang kirinya, tapi yang diminta justru yang sebelah kanan. Karena ini tandanya lebih besar. Jadi nilai min 2 ada di sini, Z sama dengan min 2. Yang saya maksud 0,98 itu adalah luasan di sebelah kanan. Nah nih, beda kan dengan yang tadi? Ini mau pakai alfa berapapun sudah terlalu besar. Ya, kalau tadi alfa 5% masih bisa kita tolak. Nah, sekarang ini mau pakai alfa berapa? Nggak bisa. Nah, 0,98 itu dianggap sebagai, nih ceritanya. Kalau kamu mau menginterpretasikan. Kalau kamu mengasumsikan sampel itu berasal dari mu 15, ini bukti yang kuat. Karena sangat mungkin angka rata-rata 14 tadi itu berasal dari mu 15. Kalau sangat mungkin, berarti kan H0-nya benar. Ya, bukti untuk mendukung H0. Jadi tidak cukup bukti menolak H0. Saya bilang begitu. Jadi jangan ditolak, karena hampir pasti ini H0-nya benar. Hampir pasti mu-nya sama dengan 15. Hampir pasti berarti tidak bisa ditolak. Jangan ditolak ya. Tidak ditolak. Jadi tidak menolak H0. Atau kalau kamu mau bilang ini kesalahan, kesalahannya 98%. Ya, kalau orang salah gitu banyak apa mau? Peneliti ya tidak mungkin mau menerima tingkat kesalahan sebesar itu kalau kamu mau menolak. Jadi tidak menolak. Ya, jadi di situ angka-angkanya kalau menggunakan uji satu arah
caranya begitu, ekor kiri, ekor kanan sesuaikan dengan hipotesis alternatif. Bagaimana kalau yang uji dua arah? Nah, kalau uji dua arah, hipotesis alternatifnya di sini adalah sama dengan melawan, tidak sama dengan yang kalau kita tidak hati-hati, ya nanti akan menghasilkan nilai pi yang bisa jadi terlalu besar dari 1. Karena kan ini kita ngitungnya seolah-olah seperti kemarin ya, ada ekor kiri, ekor kanan. Ya. Kalau kemarin waktu kamu buat daerah penolakan kan ada 2. Kurang dari K1 atau yang lebih dari K2. Nah, di sini sebenarnya sama juga hitungan nilai pi ini. Tapi nilai pi ini sekarang tergantung dari posisi C ini ada di mana. Ya, posisi C tergantung dari Z pembakuannya. Jadi kalau misalkan kamu menghitung pembakuan ini dengan cara seperti tadi, ya C dikurangi populasi di H0, nilai tengah populasi di H0 dibagi simpangan baku, hasilnya kan bisa positif, bisa negatif. Ya, C ini nilainya bisa lebih besar dari θ0 atau lebih kecil dari θ0 yang menghasilkan nilai positif atau nilai negatif. Nah, sebetulnya bisa kamu cek dulu di sini. Kalau nilainya positif berarti nanti letak ZC-nya di sini misalkan. Itu ngitung nilai pi-nya yang ekor kanan. Terus dikali 2. Karena di sini ujinya uji dua arah. Nah, kalau hasil Z-nya ini negatif, posisinya kan berarti di sini min ZC. Ngitungnya juga jangan yang ekor kanan, tapi yang ekstrim ya. Jadi nilai pi itu selalu yang ekstrim. Yang kecil-kecil, yang ekor di ekor-ekor, di ujung-ujung, bukan yang lainnya. Jadi kalau misalkan posisinya positif ya ekstrimnya yang ekor kanan. Kalau posisi Z-nya negatif, ekstrimnya yang ekor kiri. Hasilnya baru dikalikan 2. Nah, jadi nilai pi kalau dua arah itu selalu dikalikan 2. Bayangkan kalau kamu nggak ngerti konsepnya, hasilnya negatif yang kamu hitung tetap ekor kanan. Ya, kalau kamu kalikan 2 jadinya akan lebih besar dari 1. Itu yang nggak bisa. Nah, jadi harus hati-hati. Terus saya bisa kasih bantuan di sini ada rumusan seperti ini tadi. Ya, lihat dulu kalau dia negatif itu ekor kiri kali 2. Kalau positif ekor kanan kali 2 atau boleh juga menggunakan definisi yang ini. Ini definisinya apa? Berarti Z yang dipakai itu adalah Z yang harga mutlak. Hasilnya positif ataupun negatif, kamu pakai positifnya saja. Kalau gitu ngitungnya pakai ekor kanan semua. Ya, jadi ini kalau negatif dipositifkan kan jadinya ekor kanan yang dipakai. Hasilnya tetap dikalikan 2. Ya, jadi nilai pi dua arah seperti itu. Ini contoh saya yang saya ganti modifikasi soalnya dengan mu tidak sama dengan 15 sebagai hipotesis alternatif. Ya, contoh saya tetap sama menggunakan J-bar 14. Kalau kamu lihat hitungannya kan min 2 ya tadi ya. Nah, hasilnya min 2. Nah, min 2 ini kalau misalkan saya pakai pendekatan yang saya deteksi dulu, min yang di sini ini ekor kanan, hasilnya dikali 2. Kalau saya min kok di kanan, min di kiri ya. Oke. Nih, saya ganti. Ya, di sini min 2, ini Z-nya yang dihitung ekor kiri hasilnya dikali 2. Tapi saya menggunakan yang rumusan harga mutlak tadi, sama aja toh, ya. Rumusan harga mutlak berarti min 2 ini enggak saya lihat minnya, saya langsung pakai plusnya. Ya, berarti saya menggunakan pendekatan yang saya pakai yang ini. Tapi kalau ini saya kalikan 2, sebenarnya kan sama aja begini. Ini 2, hasilnya ini berapa, ditambah ya. Nah, ini juga begitu, sama saja yang bawah. Ini kalau saya pakai ekor kanan, berarti kalau saya kalikan 2 itu seolah-olah saya menjumlah yang ini, saya jumlah dengan yang ini. Sama aja jadinya. Kali 2 ya, jadi mau pakai yang pendekatan dilihat dulu posisinya min plus ekor kanan, kalau min ekor kiri, kalau plus ekor kanan, atau pakai harga mutlak, langsung ekor kanan, hasilnya dikali 2. Sekali lagi, kalau mau interpretasi hati-hati, ini 4,4%. Ya, kalau kamu masih menggunakan alfa 5%, ini masih bisa ditolak.
Ya, tapi kalau misalkan kita mau menggunakan konsep ini, kemungkinan berasal dari mu 15 hanya 4,4%. Berarti ya bisa disimpulkan ya nggak mungkin ya dia berasal dari 5. Tidak didukung ya. Jadi 4,4% ini nggak mendukung bahwa H0-nya mempunyai mu 15. Populasinya memiliki mu 15. Jadi kita bisa bilang nggak ada bukti ya cukup untuk menolak H0. Nggak mungkin dia berasal dari mu 15. Atau kalau kamu arahkan dengan konsep kesalahan untuk menolak H0 cuma 4%, ya tolak aja. Ya. Jadi silakan menginterpretasikan berdasarkan kemungkinan berasal dari H0 atau 1 atau berdasarkan konsep kesalahan. Kesalahan besar tidak ditolak. Kesalahan besar lebih mungkin berasal dari H0. Berarti kan terima. Kesalahan kecil berarti nggak mungkin dari H0, tolak saja H0 ya. Kesalahannya kecil berarti nggak masalah saya menolak H0. Jadi nilai P seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan untuk konsep nilai Pi. Saya masih ada satu lagi nanti saya sesi kedua. Ini masih ada 5 menitan kalau ada yang tanya tentang nilai Pi. Ibu mau tanya. Ya. Yang di kesimpulan contoh 2 sama contoh 1 itu kan beda ya, Bu. Yang contoh 2 yang satu arah sama contoh 2 yang 2 arah itu kan beda ya, Bu. Yang satu arah itu terima H0, yang 2 arah itu menolak H0. Tapi itu di situ kesimpulannya sama, Bu. Sama-sama pernyataan manajer. Oh ya, mungkin saya yang salah. Berarti yang satu enggak ini ya, Bu, ditolak ya, Bu. Ya, mestinya sebentar. Saya cek ya. Sekali lagi untuk yang mana tadi? PPT tentang nilai Pi. Contoh 2 yang ini. Ya. Manajernya tadi menyatakan bahwa pemasaran tidak lebih dari 15 kontrak baru per minggu. Ini ditaruh di H0 ya. Tidak lebih, nah, pernyataan dia ditaruh di H0 ya. Pernyataan manajer tadi ditaruh di H0. Ini tidak lebih. Dan kesimpulan kita apa? Tidak menolak H0 ya. Tidak menolak H0 berarti ini mendukung pernyataan manajer. Oke, ini sudah betul ya? Iya. Sekarang yang contoh 2 yang 2 arah. Pernyataannya pemasaran tidak sama dengan 15 kontrak baru per minggu. Nah, beda pernyataan. Ini contoh yang kedua, yang dinyatakan oleh manajer tidak sama dengan 15 kontrak baru per minggu yang diletakkan di H1. Jadi pernyataannya manajer ada di H1. Oke. Kemudian di sini kesimpulannya tolak H0. Tolak H0. Tolak H0 berarti apa? Pernyataannya manajer kan yang benar. Iya. Jadi memang kesimpulannya sama-sama mendukung pernyataan, tapi pernyataannya kan beda. Oh, iya. Pernyataan di contoh yang pertama, pernyataannya yang tidak lebih ya tadi ya, kurang ya. Pernyataan manajernya tidak lebih dari 15. Sedangkan di contoh yang ini pernyataannya tidak sama dengan 15 yang kita letakkan di H1. Oke? Terima kasih, Bu. Kalau nggak ada, saya tutup dulu ya, ini ya. Nanti kita break sebentar, nanti saya invite lagi untuk masuk ke materi yang selang kepercayaan. Nggak ada, saya tutup ya. Oke, tunggu sebentar, nanti saya invite.